Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafajra Tamami. Saya akan mempresentasikan penerapan etika profesi dalam bidang teknologi informatika. Beberapa materi yang akan dibahas itu diantaranya ada pendahuluan, kemudian pengertian etika profesi, kemudian implementasi dan penutup. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang profesi IT bisa dianggap sebagai dua mata pisau, sebagaimana yang tadinya bisa menjadikan IT lebih berguna untuk kemaslahatan umat, dan mata lainnya bisa menjadikan IT ini menjadi bencana sosial yang dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, seorang profesional di bidang IT harus memperhatikan kode etik dalam profesi teknologi informasi. Kemudian maksud dan tujuannya itu yang pertama, mengetahui pentingnya etika profesi dalam penggunaan teknologi sebagai seorang profesional di bidang teknologi informatika. Kemudian yang kedua, menambah wawasan mahasiswa tentang kode etik sebagai seorang calon profesional di bidang teknologi dan informatika. Yang ketiga, menerapkan nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian rumusan masalah yang akan dibahas yang pertama itu apa itu profesi dan profesionalisme. Kemudian apa saja profesi dalam bidang IT, kemudian apa tujuan kode etika profesi, apa saja prinsip etika profesi di bidang IT, apa saja contoh pelanggaran kode etik di bidang IT. Kemudian yang kedua, etika profesi dan pengertian profesi, pekerjaan, dan profesionalisme. Profesi berasal dari bahasa Latin profesio yang mempunyai dua pengertian, yaitu janji dan pekerjaan. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Kemudian pekerjaan merupakan suatu kegiatan yang tidak bergantung pada suatu keahlian tertentu. Jadi setiap orang dimungkinkan memiliki pekerjaan, namun tidak semuanya terpaku pada satu profesi. Dalam arti sempit, istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan uang bagi seseorang. Kemudian profesionalisme merupakan pelaksanaan tugas dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan yang rumit dari klien yang mencakup pengambilan keputusan dengan kemungkinan akibat yang luas bagi masyarakat. Kemudian profesi dalam bidang IT. Profesi dalam bidang IT dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak atau software, baik yang merancang sistem, operasi database maupun sistem aplikasi. Contohnya seperti sistem analis, programmer, web designer, database engineer, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, mereka yang bergelut di bidang perangkat keras atau hardware seperti technical engineer dan networking engineer. Kemudian yang ketiga, mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Contohnya seperti operator elektronik data, processing atau EDP, kemudian sistem administrator, kemudian manajemen information system atau MIS director. Kemudian pengertian kode etik. Kode etik itu adalah pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan dalam pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman perilaku dan budaya. Tujuan kode etik itu agar para profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai jasa. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Kemudian prinsip etika profesi. Yang pertama itu berkontribusi kepada masyarakat. Prinsip ini yang menyangkut kualitas hidup semua orang, menegaskan kewajiban profesional komputasi baik secara individu maupun kolektif untuk menggunakan keterampilan mereka untuk kepentingan masyarakat, anggotanya, dan lingkungan di sekitar mereka. Tujuan penting dari para profesional komputasi adalah untuk meminimalkan konsekuensi negatif dari komputasi, termasuk ancaman terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan pribadi, dan privasi. Kemudian yang kedua, untuk menghindari bahaya.
meminimalkan kemungkinan merugikan orang lain secara tidak langsung atau tidak sengaja, profesional komputasi harus mengikuti praktik terbaik yang diterima secara umum kecuali ada alasan etis yang kuat untuk melakukan sebaliknya. Seorang profesional komputer memiliki kewajiban tambahan untuk melaporkan tanda-tanda risiko sistem yang dapat mengakibatkan bahaya. Namun, pelaporan risiko yang berubah-ubah atau salah arah itu sendiri bisa berbahaya. Sebelum melaporkan risiko, seorang profesional komputasi harus hati-hati menilai aspek-aspek yang relevan dari situasi tersebut. Kemudian yang ketiga, jujur dan dapat dipercaya. Kejujuran adalah komponen yang penting dari kepercayaan. Seorang profesional komputasi harus transparan dan memberikan pengungkapan penuh semua kemampuan sistem yang terkait, keterbatasan, dan potensi masalah kepada pihak yang tepat. Profesional komputasi tidak boleh salah menggambarkan kebijakan atau prosedur organisasi, dan tidak boleh berbicara atas nama organisasi kecuali diberi wewenang untuk melaporkannya. Yang keempat, bersikap adil dalam bertindak dan tidak melakukan diskriminasi. Para profesional komputer harus mendorong partisipasi yang adil dari semua orang, termasuk mereka yang berasal dari kelompok yang kurang terwakili. Diskriminasi prasangka berdasarkan usia, warna kulit, kecacatan, etnis, status keluarga, identitas gender, keanggotaan serikat pekerja, status militer, kebangsaan, ras, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, orientasi seksual, atau faktor tidak pantas lainnya merupakan pelanggaran eksplisit terhadap kode. Kemudian yang kelima, kreatif dan inovatif. Mengembangkan ide-ide baru, penemuan kreatif dan komputasi artefak menciptakan nilai bagi masyarakat, dan mereka yang mengeluarkan upaya ini harus berharap untuk mendapatkan nilai dan karya mereka. Profesional komputasi karenanya harus menghargai pembuat ide, penemuan, karya, dan artefak, dan menghormati hak cipta, paten, rahasia dagang, perjanjian lisensi, dan metode lain untuk melindungi karya penulis. Yang keenam, menghormati privasi dan kerahasiaan. Tanggung jawab menghormati privasi berlaku untuk profesional komputasi dengan cara yang sangat mendalam. Teknologi memungkinkan pengumpulan, pemantauan, dan pertukaran informasi pribadi dengan cepat, murah, dan seringkali tanpa sepengetahuan orang yang terkena dampak. Para profesional komputer hanya boleh menggunakan informasi pribadi untuk tujuan yang sah dan tanpa melanggar hak-hak individu atau kelompok. Selain itu, para profesional komputer harus melindungi kerahasiaan kecuali dalam kasus-kasus yang membuktikan pelanggaran hukum, peraturan organisasi, atau kode etik. Kemudian yang ketiga, implementasi. Penerapan IT dalam masyarakat. Yang pertama itu contohnya penggunaan tanda tangan digital atau digital signature. Dalam transaksi yang menggunakan kertas dokumen, yang nantinya dapat digunakan sebagai alat bukti biasanya ditandatangani oleh atau untuk dan atas nama pihak yang bertransaksi. Tujuan utama penandatanganan itu adalah untuk membuktikan bahwa dokumen tersebut adalah benar, berasal dari dan telah disetujui oleh orang yang membubuhkan tanda tangan itu. Dengan adanya transaksi melalui internet, timbul permasalahan bagaimana para pihak yang bertransaksi dapat membubuhkan tanda tangan mereka masing-masing sebagai autentifikasi dokumen elektronik yang dipakai sebagai dasar transaksi melalui internet. Sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut, saat ini orang telah menggunakan tanda tangan elektronik sebagai alat untuk memberikan autentifikasi terhadap suatu dokumen elektronik. Kemudian contoh pelanggaran kode etika profesi. Contohnya itu yang pertama itu kasus bocornya informasi pribadi 87 juta pengguna Facebook oleh Cambridge Analytica. Kasus ini terjadi pada tahun 2014 di mana peneliti dari Cambridge University bernama Alexander Kogan membuat sebuah aplikasi kuis kepribadian This is your digital life. Aplikasi tersebut dipasang di Facebook dan telah digunakan oleh sekitar 300.000 orang yang semuanya bersedia membagikan data pribadi mereka serta beberapa data teman-teman mereka.
yang kemudian data ini dijual dan dimanfaatkan tanpa izin untuk kepentingan kampanye pemilu Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tahun 2016. Penyalahgunaan data oleh Kogan ini banyak disebut sebagai pencurian data terbesar sepanjang sejarah. Sebesar 50 juta data pengguna Facebook digunakan oleh CE tanpa izin pengguna Facebook. Kebocoran ini menarik diskusi terbuka tentang standar etika perusahaan di media sosial. Organisasi konsultasi politik dan politikus. Aktivitas hak konsumen menuntut adanya perlindungan bagi konsumen media daring dan hak privasi serta penjaga misinformasi dan propaganda. Kemudian yang terakhir, kesimpulannya secara garis besar, bagi seseorang yang berkecimpung di bidang IT dituntut untuk memberikan suatu informasi yang benar dan adil, serta mampu menjaga kerahasiaan yang dimiliki oleh orang lain. Dalam melaksanakan hal-hal tersebut, seorang profesional IT juga harus mentaati semua kode etik yang berlaku dalam bidang teknologi informasi. Tujuan dari kode itu sendiri adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi dan melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.